Kapan ada wanita muncul di lokasi konstruksi kita? Sudah jam makan siang. Dan dia tidak makan. Hanya memindahkan batu bata sendirian. Ku dengar dia menabung. Untuk biaya pengobatan ibunya. Itu sebabnya dia kadang-kadang datang. Untuk mengambil pekerjaan serabutan di sini. Dia anak yang baik. Siapapun yang memiliki putri seperti dia, sangat beruntung. Tidak mudah. Chloe, ibu pingsan. Cepat ke rumah sakit. Apa? Aku segera ke sana. Bagaimana ibu bisa kena kanker perut? Chloe, apa yang harus kita lakukan? Kata dokter, untuk mengobati ibu, kita butuh Rp60.000. Rp60.000. Ibu, Kamu di sini. Chloe, hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Ibu tidak mampu membeli kalung sungguhan. Hadiah ini. Semoga kamu tidak keberatan. ini hadiah pertama yang pernah kuterima. Tentu tidak. Terima kasih, Ibu. Bantu aku berdiri. Ayo pulang. Penyakit ini. Aku sudah tidak mau berobat lagi. Ibu, ini kanker perut. Itu bisa membunuhmu. Penyakit ini seperti lubang tanpa dasar. Dengan kondisi keluarga kita tidak mampu membiayai pengobatan. Kakak perempuanmu belum lulus. Dan dia belum menikah. Kita punya banyak pengeluaran. Tidak usah berobat lagi. Aku tidak ingin menjadi beban. Ibu, aku terpisah darimu saat masih kecil, sendirian. Sekarang akhirnya, menemukanmu. Aku tidak akan menyerah. Penyakit kita ini, pasti bisa kita kalahkan. Aku yang akan mengurus uangnya. Chloe, kamu selama ini bekerja sambil belajar. Uang sebanyak itu, bagaimana kamu bisa mengaturnya? Jangan khawatir, kalian. Aku akan mendapatkan uang itu, bagaimanapun caranya. Ibu, menurutku, gadis Chloe ini, dia tidak buruk. Haruskah kita lanjutkan ini? Kau orang terkaya di negara bagian ini, berpura-pura miskin dan pura-pura sakit setiap hari, orang-orang akan menertawakanmu. Kau tidak pernah tahu isi hati seseorang. Chloe tidak pernah dididik dengan benar. Meskipun dia adalah putri kandungku, bagaimana jika orang kaya baru membuatnya menjadi liar, maka akan terlambat. Apa yang kulakukan adalah untuk kebaikannya sendiri. Oh, ibu besok adalah pesta ulang tahun Mia. Haruskah kita biarkan Chloe datang juga? Sekarang bukan waktunya mereka bertemu. Ibu, aku dengar Mia bekerja sangat keras di perusahaan. Dia bahkan mendapat karyawan terbaik kuartal ini. Mia, gadis itu, dia sangat dewasa. Dia kerja paruh waktu saat liburan untuk mencari uang, dan dia bilang ingin memberikanku hadiah. Lukas, aku minta kamu belikan Mia kado ulang tahun. Bagaimana persiapannya? Ah, sudah siap. Yah, tapi, bukankah kado ini agak terlalu mahal? Aku baru saja memberi Chloe kalung murah yang rusak. Mana bisa sama, Mia sudah dimanja sejak kecil. Meskipun Mia bukan putri kandungku, dia adalah putriku yang paling berharga. Aku pasti harus memberinya yang terbaik. Meskipun aku hanya magang di perusahaan, bulan lalu, aku menyelesaikan beberapa proyek, aku terpilih sebagai karyawan terbaik kuartal ini. Bonusnya pasti lumayan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Davis, bukankah aku terpilih sebagai karyawan terbaik kuartal ini? Kenapa malah Mia? Karena kamu mencuri dari perusahaan. Seorang pencuri, apa hakmu untuk menjadi karyawan terbaik kuartal ini perusahaan? Apa yang kamu bicarakan? Pencuri apa?
masih menyangkal. Barang-barang di dalam tas ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu tidak hanya mencuri properti perusahaan, tapi kamu juga berani mencuri barang-barangku. Pada akhirnya, orang sepertimu, sampah masyarakat yang suka mencuri. Aku tidak. Bukan aku. Kenapa kamu menjebakku? Tertangkap basah. Orang seperti dia di perusahaan harus dipecat. Derek. Tolong bantu aku menjelaskan ini. Aku benar-benar tidak mencuri apapun. Chloe, akui saja. Apa katamu? Kalian, Chloe sekarang, Derek adalah pacarku. apa yang baru saja kamu katakan? Derek, apa maksudmu? Derek, kita sudah bersama sejak kuliah. 4 tahun penuh. Biaya kuliahmu. Aku banting tulang untuk membayarnya. Diam. Kalau bukan karena kamu, aku sudah bersama Mia sejak lama. Mia dari perusahaan kita, putri Nyonya Sterling. Ibumu hanya seorang pemulung rendahan. Itu kamu yang menyia-nyiakan 4 tahun hidupku. Kamu. Diam, pencuri kotor. Aku tidak. Kenapa kamu memfitnahku? Memfitnahmu? Ya, aku memfitnahmu. Terus kenapa? Kamu tidak lebih dari orang rendahan. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menjadi siswa berprestasi di sekolah? Biar ku beritahu, jangan berpikir hanya karena kamu punya wajah cantik, kamu bisa merayu pria. Aku akan jujur padamu, perusahaan ini dimiliki oleh keluargaku. Siapa yang mendapat karyawan terbaik kuartal ini sepenuhnya terserah padaku. Tapi aku hanya tidak ingin memberikannya padamu. Aku mohon padamu, tolong beri aku bonusnya, ya? Ini uang untuk biaya pengobatan ibuku. Baiklah. Lagi pula, aku terlalu baik. Benarkah? Terima kasih. Hei, jangan berterima kasih dulu. Oh, sepatuku agak kotor. Jika kamu bisa membersihkan sepatu ini untukku, mungkin aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu mendapatkan bonus ini. Chloe, hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan ibuku. Aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkanku lagi. Oke. Sial. Kamu tahu aturannya? Berlutut dan bersihkan. Aku selesai. Harus kuakui, sepatu ini bersih sekali. Ah, sepertinya kalian sampah masyarakat cocok untuk pekerjaan seperti ini. Sekarang, bisakah aku mendapatkan bonusku? Bonus, karyawan terbaik kuartal, ini jelas aku. Kenapa kamu yang dapat? Kamu datang ke sini untuk mengemis? Kamu berbohong padaku. Terus kenapa kalau aku bohong? Bodoh. Chloe, kamu membuat Nona Miller marah. Jangan repot-repot datang besok. Ada tempat di mana kamu bisa cari uang, kalau kamu berani pergi.
Aku yakin dia pasti nggak sabar untuk cari uang di sana. Aku akan bilang ke manajer klub, kalau Chloe pergi, jaga dia baik-baik. Ku dengar, sayang, kamu lagi butuh uang? Jadi, asalkan kamu buat aku senang, uang bukan masalah. Uang? Bukan masalah. Kamu sembunyi dari apa? Aku hanya seorang pelayan di sini. Jangan. Bukankah kamu kekurangan uang? Biarkan aku bilang. Aku punya banyak uang. Selama kamu. Gadis yang baik. Uang. Berapa banyak yang kamu mau? Banyak yang kamu mau. Tidak. Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Berani mendorongku? Kamu, di depanku? Pura-pura polos? Baik. Aku akan mengajarimu untuk pura-pura polos. Seseorang. Ajari dia pelajaran yang baik. Nyonya Sterling, Aku melihat Nona Miller masuk ke ruang VIP. apa yang dia lakukan? Bekerja sebagai pelayan botol. Kupikir dia baik-baik saja, tapi aku tidak pernah menyangka perilaku yang tidak pantas seperti itu. Dasar wanita gila. Jika aku melihatmu di sini lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. Aku tidak bisa jatuh. Aku masih perlu mencari uang untuk membayar pengobatan ibu. Uang. Ibu. Aku bisa mengobatimu sekarang. Nia, ibu berpura-pura sakit. Aku baik-baik saja. Malam ini, pesta ulang tahunmu, aku akan datang tepat waktu. Ibu, siapa yang kamu ajak bicara? Ibu, kamu sedang telepon dengan siapa? Teman lama. Aku mencoba meminjam uang dari mereka. Tapi mereka tidak mau meminjamkan. Chloe, ada apa dengan wajahmu? Kamu tidak apa-apa? Ada yang mengganggumu? Tidak, aku hanya tersandung dan jatuh. Omong-omong, ibu tidak perlu lagi meminjam uang. Aku baru saja mengumpulkan ini. $40.000, ambil dulu. Sisanya, aku akan urus. Katakan padaku dengan jujur, uang ini, dari mana kamu dapatkannya? Jangan khawatir, ibu. Aku tidak melakukan hal ilegal. Uang ini, aku menabungnya sedikit demi sedikit, ditambah bonus dari kerja paruh waktuku. Ibu, keluarga kita, akhirnya kita bersama lagi. Penyakit ibu, aku akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Uang ini, aku tidak akan menggunakannya. Ada apa ibu? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu bekerja sebagai pelayan bar? Uang kotor seperti itu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menggunakannya. Itu tidak benar, ibu. Tolong biarkan aku menjelaskan. Aku tidak mau mendengarnya. Kamu benar-benar. Kamu sangat mengecewakanku. Ibu, maaf. Aku salah. Tolong jangan marah. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Ibu, tolong jangan usir aku. Jangan usir aku. Ibu, Chloe melakukannya demi kebaikan ibu. Aku bilang, aku tidak ingin melihatnya. Ibu. 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 Karena kamu suka berlutut, tetaplah berlutut. Lukas, tutup pintunya. Ibu. Chloe di luar, dia sudah berlutut semalaman. Biarkan dia masuk.
Chloe, bangun, ibu sudah memaafkanmu. Chloe, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ibu, apa ibu sudah memaafkanku? Chloe, jangan salahkan ibu karena bersikap keras. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kita boleh miskin tapi kita tidak boleh merendahkan diri. Ibu, aku mengerti, aku tidak akan pergi ke sana lagi. Ibu, aku masih harus bekerja dan mencari uang. Aku berangkat sekarang, Lukas, jaga ibu. Ya. Ibu, aku pikir Chloe sepertinya bukan tipe yang bekerja sebagai pelayan minuman. Mungkin itu kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Putri Evelyn Sterling tidak harus begitu menonjol tapi karakternya haruslah baik. Ibu, mobil sudah menunggu di bawah. Bangun dan ganti baju, pesta ulang tahun Mia akan segera dimulai. Halo, Nyonya Sterling. Hei, Chloe. Benar-benar kamu. Apa yang membuatmu datang bekerja di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Chloe, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah pesta ulang tahun putri orang terkaya di kota Ekasari. Dan Mia adalah putri satu-satunya dari orang terkaya di kota Ekasari. Kok bisa kamu tanya hal bodoh gitu? Putri orang terkaya? Chloe. Tentu, kita sama-sama bermarga Miller, tapi kamu cuma berguna untuk mengambilkan dan membawakan barang untukku. Itulah takdirmu. Tapi sekali lagi, dibandingkan dengan kerja kantoran, kamu lebih cocok dengan seragam ini. Aku di sini cuma untuk bekerja. Nona Miller, tolong jangan mempersulit saya. Kamu pikir kamu siapa? Mia tidak perlu membuang-buang waktunya untukmu. Oh, sepatu baruku kotor lagi. Chloe, demi kenangan lama, bantu aku membersihkan sepatuku. Aku tahu kamu orang penting, Nona Miller, tapi aku tetap perlu bekerja dan mencari uang untuk membayar biaya pengobatan ibuku. Ibu pemulungmu itu masih hidup? Jangan berani-berani bicara tentang ibuku seperti itu. Baiklah, Chloe, kamu sudah menginginkan bonus itu, kan? Aku sedang merasa dermawan hari ini, dan selama kamu membersihkan sepatuku, aku akan memberimu bonus itu. Jangan khawatir, kali ini, aku pasti tidak akan menipumu. Dengan uang ini, ibu bisa mendapatkan perawatan yang dia butuhkan. Selama ibu sehat, aku akan melakukan apapun. Oke, aku akan melakukannya. Tunggu. Kali ini, aku ingin kamu menjilatnya sampai bersih. Tidak, tidak mungkin. Itu bukan urusanmu. Gaunku, buat dia berlutut. Mia, kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Mia, kamu lagi ngapain? Ibu, pelayan ini, dia mengotori gaun yang baru saja ibu belikan untukku. Canggung, masa dia jadi pelayan? Panggil manajermu. Tolong, aku mohon, jangan panggil manajer. Dia akan potong gajiku. Suara gadis ini kedengarannya persis seperti Chloe. Ibu, dia hanya pelayan miskin. Dia pasti nggak mampu membayarnya. Memanggil manajer nggak akan ada gunanya. Menurutku, kita harus memberinya pelajaran. Mia, hari ini adalah ulang tahunmu. Apapun yang kamu mau, kamu bisa lakukan. Terima kasih, Ibu. Berlutut. Apa? Kamu nggak mau?
Kalau begitu aku akan panggil manajermu dan buat kamu bayar gaunku. Gaunku ini adalah edisi terbatas global. $400.000. Tidak. Aku akan berlutut. Pergi periksa kakimu. Uang. Uang. Selamat datang, semuanya, untuk putriku, pesta ulang tahun Nia. Atas nama grup Sterling, saya berterima kasih kepada kalian semua. Ibu. Tidak. Tidak mungkin. Mungkin hanya seseorang yang mirip dengannya. Aku salah lihat. Aku salah. Pasti itu. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Aku tadi salah lihat. Ibu masih di rumah sakit, menunggu aku pulang. Chloe. Chloe? Lukas. Lukas, kenapa lama sekali? Oh, Chloe. Aku baru saja mengambil kado ulang tahunmu. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Jadi, semua ini bohong. Chloe, ibu gagal. Aku seumur hidup memulung sampah. Jika kamu tidak mau aku sebagai ibumu, tidak apa-apa. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Tidak peduli kamu menjadi apa, kamu tetap keluargaku yang paling penting. Aku akan merawatmu. Ibu membelikanmu rumah, membelikanmu mobil, dan yang paling penting, ini. Bukankah ini desainer top Eropa desain terbaru? Kudengar bulan lalu itu baru saja dibeli oleh seorang pria kaya misterius seharga jutaan rupiah. Ternyata itu Nyonya Sterling. Aku tahu kalung ini memiliki nama yang indah, disebut yang satu. Ini pasti Nyonya Sterling memberitahu Nona Miller bahwa dia adalah putri satu-satunya. Yang satu. Gaun ini khusus dibawa kembali dari luar negeri oleh ibuku, itu dibuat oleh desainer asing terkenal khusus untukku. Cantik, kan? Ini gaun yang ibu baru diambil hari ini. Masih bisa dipakai. Coba pakai. Terima kasih, Ibu. Hari ini ibuku bilang dia mentraktir semua orang makan malam di Hotel Bintang 5. Keluargaku yang punya. Ini adalah hidangan yang ibu ambil di luar hari ini. Tidak banyak yang basi. Makanlah. Nih. Ini pertama kalinya aku makan masakan Ibu. Aku akan menghabiskannya. Jadi semua ini hanya angan-anganku belaka. Aku membodohi diriku sendiri. Di matamu, aku bukan putrimu sama sekali. Melainkan orang luar yang selama ini kau perdaya dengan kasih sayang palsu. Nia, hadiah dari ibu untukmu. Kamu suka? Iya, aku suka. Ibu, waktunya potong kue. Pelayan, bawakan kuenya. Kamu tuli. Ibuku memanggilmu. Kamu nggak dengar?
Aku. Lepaskan. Pelayan ini berani sekali. Beraninya dia bicara pada Nona Miller seperti itu? Kamu hanya seorang suruhan pelayan, beraninya kamu menggunakan nada itu padaku. Kamu pikir kamu siapa? Nona Miller? Mia? Kenapa repot-repot dengan pelayan yang tidak berkelas dan buang-buang waktu? Baiklah. Di matamu, aku tidak akan pernah cukup baik. Jadi gadis malang ini hari ini hanya mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Kalungku. Kamu gila. Ibu, pelayan ini yang membuat kalungku kotor. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kita bisa membersihkannya. Tapi beraninya dia berulang kali membuat masalah di pesta ulang tahun putriku. Aku benar-benar tidak tahu orang tua seperti apa yang bisa membesarkan putri sepertimu. Ibu, kue ini adalah yang Lukas dengan hati-hati pilihkan untukku. Dan dia merusak semuanya. Aku akan memastikan dia belajar pelajarannya dengan baik. Baiklah, Mia, aku bilang hari ini adalah ulang tahunmu, dan kamu yang memutuskan hari ini. Yang kamu bilang terima kasih, Ibu. Jadi hari ini, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Kamu menjatuhkan kueku. Aku tetap bersikap baik. Ayo, makan. Makanlah, jangan malu-malu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Jadi selamat ulang tahun. Ini. Hentikan. Cepat. Chloe, Chloe, kamu nggak apa-apa. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Aku yang seharusnya bertanya kenapa. Karena aku mengumpulkan uang untuk operasi ibuku yang sakit. Apa kamu tidak tahu? Kamu tahu itu. Karena kamu sama sekali tidak peduli, kamu hanya mempermainkanku. itu tidak benar, Chloe. Ibu melakukan semua ini untuk... Untuk apa? Jangan repot-repot menjelaskan. Aku tidak buta. Aku melihatnya dengan jelas. Lihatlah diriku sekarang. Apa kamu senang? Ini yang ingin kamu lihat? Chloe, ibu berbohong padamu. Tapi ibu punya alasannya. Aku tahu, kamu pasti kesal. Bagaimana aku bisa menebusnya? Ibu akan memberikan apapun yang kamu mau. Ibu, kenapa kamu mengatakan semua ini padanya? Dan, Lukas, kenapa kamu memanggilnya kakakmu? Mia, biarkan aku memperkenalkanmu. Namanya Chloe. Dia adalah putri kandung dan kakak perempuanmu. Apa? Dia kakak tertua. Nyonya Sterling dan putri kandungnya terpisah selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya mereka bersatu kembali. Nyonya Sterling sangat menyayangi putri angkatnya. Sekarang putri kandungnya kembali, dia akan dimanjakan. Chloe, ibu bisa menebusnya untukmu. Silakan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Asalkan tidak terlalu banyak. Sebutkan saja. Apa semua ini masih penting? Bisakah kamu berhenti bersikap palsu? Chloe, jika kamu kesal tentang masalah ulang tahun itu, aku akan pergi membelinya sekarang. Aku tidak membutuhkannya. Semua yang kamu katakan ini, aku tidak peduli sama sekali. Chloe, apa yang kamu ingin ibu lakukan? Supaya kamu puas? Aku ingin kamu mengakui bahwa kamu tidak pernah menganggapku sebagai putrimu. Jadi di matamu, aku tidak akan pernah sebaik Mia. Benar? Aku, ibu. Ibu, Chloe, dia pasti marah padaku. Aku akan pergi menjelaskannya padanya. Chloe, semua yang sebelumnya adalah kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu benar-benar suka kalung ini,
Aku bisa memberikannya padamu. Maafkan aku, oke? Chloe, apa kamu belum mengerti? Ibu tidak pernah ingin membawamu pulang. Di matanya, kamu tidak lebih dari beban yang bisa dibuang. Hanya anjing liar yang mengibas-ngibaskan ekornya. Hei, Chloe. Chloe, kamu masih tidak mau memaafkanku. Chloe, kamu sudah selesai atau belum? Ibu Chloe tidak akan memaafkanku. Aku mengerti, tapi gaun ini, kamu menghabiskan waktu lama mendesainnya hanya untukku. Maafkan aku. Aku membuatnya kotor. Chloe, Mia sudah meminta maaf padamu dengan sangat rendah hati. Bisakah kamu menjadi orang yang lebih dewasa dan memaafkannya? Sebagai kakaknya, kenapa kamu begitu licik padanya? Jadi, ini salahku lagi, PH. Dulu aku naif berpikir selama aku bisa bersama ibu. Meskipun memakai pakaian compang-camping dan makan sayur busuk, itu adalah hal paling bahagia di dunia. Tapi sekarang aku sadar. Bahkan kasih sayang ibu yang menyedihkan ini. Semuanya adalah kebohongan yang kamu buat dengan hati-hati. Tidak, itu tidak benar. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri? Jadi kamu pura-pura sakit, pura-pura miskin, dan melakukan segalanya untuk menipuku. Kamu tumbuh di sekitar orang miskin, jadi tentu saja kamu meniru beberapa kebiasaan buruk. Aku hanya takut kamu akan mengambil jalan yang salah. Untuk jalan ke depan, aku akan menjalaninya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentangku. Chloe, apa maksudmu dengan itu? Mulai sekarang, kamu dan aku sudah selesai. Kamu mau putus hubungan denganku? Chloe, tenanglah. Kita semua keluarga, akhirnya kita bersatu kembali. Bicaralah baik-baik dengan ibu. Keluarga. Kapan kalian pernah menganggapku keluarga? Di matamu, aku hanya badut. Aku bodoh sekali. Kenapa aku mau mengakui kalian? Nyonya Sterling. Mulai sekarang, kau dan putrimu hiduplah bahagia bersama. Setahun terakhir ini, anggap saja itu mimpi. Chloe, jangan pergi. Kalau ada yang membuatmu tidak senang, lampiaskan padaku, jangan marah pada ibu. Kalau kamu benar-benar marah, tampar aku beberapa kali. Tenang, ya? Kamu pikir aku tidak berani? Chloe, Mia, kamu tidak apa-apa, biarkan ibu lihat. Ibu? Sakit sekali. Chloe, beraninya kau memukul kakakmu seperti itu? Minta maaf padanya sekarang. Dia yang minta, kan? Ku bilang minta maaf. Minta maaf padanya? Tidak akan. Chloe, aku tahu aku benar tentangmu. Kamu tidak lebih dari tidak berkelas, anak nakal yang tidak ada harapan. Apakah kamu akan minta maaf? Aku tidak akan minta maaf. Apakah kamu akan minta maaf? Tidak. Apakah kamu akan minta maaf? ibu, hentikan memukulnya. Evelyn, sedikit kasih sayang terakhir di antara kita telah terputus oleh tanganmu sendiri. Hidup yang kau berikan padaku sudah kubayar kembali. Mulai sekarang, kau dan aku selesai. Aku, Chloe, tidak punya ibu lagi. Chloe, Ibu, ini semua salahku. Akulah yang patut disalahkan. Akulah yang menyebabkan keretakan antara kalian berdua. Jika sampai seperti itu, aku akan pergi membawa Chloe kembali. Selama kalian bisa menjadi keluarga lagi, aku akan pergi. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu baik dan manis. Bagaimana Chloe bisa dibandingkan denganmu? Dia hanya putri yang kasar, dan tidak tahu berterima kasih.
Dia sama sekali tidak pantas menjadi putriku. Satu-satunya putriku akan selalu menjadi kamu. Terima kasih, Ibu. Aku tahu, kau paling mencintaiku. Chloe, selama aku masih hidup, kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga Miller lagi. Chloe, ibu benar-benar peduli padamu, kembalilah bersamaku sekarang, minta maaflah dengan tulus padanya. Kita keluarga. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Siapa bilang kita keluarga? Aku tidak punya keluarga. Chloe, tanpa keluarga Miller, tanpa ibu, grup Sterling untuk diandalkan, apa kau benar-benar ingin kembali ke kehidupan lamamu? Kau ingin hidup seperti orang rendahan? Apa salahnya menjadi orang rendahan? Jika aku tidak pernah bertemu kalian, hidupku akan jauh lebih baik dari sekarang. Berhenti menggangguku. Chloe, awasi Chloe. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku segera. Ya. Kau akhirnya sadar. Dokter, bagaimana aku bisa sampai di sini? Kau pingsan di jalan. Kau hampir tertabrak. Untung sopirnya berhenti tepat waktu. Tapi apa? Lihat sendiri. Apa? Kanker lambung. Kamu sudah makan tidak teratur untuk waktu yang lama, yang menyebabkan luka di lambungmu, dan kamu perlu operasi secepat mungkin, karena jika kamu menunggu lebih lama, bisa berbahaya. Operasi? Berapa biayanya? Sekitar Rp40.000. 40.000? Istirahatlah, ya. Baik, dokter. Dulu, karena kebohongan seseorang, aku berjuang mengumpulkan biaya operasi untuknya, tapi sekarang aku yang sakit. Dan aku tidak butuh belas kasihnya, karena aku juga bisa mengumpulkan uangnya sendiri, dan aku harus berjuang untuk bertahan hidup. Bapak Lukas, saya baru mendapat kabar bahwa Chloe di rumah sakit. Di rumah sakit? Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Sebenarnya, sejak reuni, Chloe terus berhemat dan menabung untuk membayar perawatan Nyonya Sterling, dan setiap hari, dia hanya makan satu porsi nasi putih hanya untuk menghemat uang. Kenapa tidak kau katakan padaku lebih awal? Saya baru tahu. Cepat, ikut aku ke rumah sakit sekarang, karena bagaimanapun juga, kita akan membawanya pulang hari ini. Baik, Pak. Chloe? Kamu keluarga Chloe, kan? Ya. Di mana Chloe? Chloe pagi ini keluar dari rumah sakit sendiri. Omong-omong, dia bahkan tidak mengambil laporan medisnya. Kamu bisa membawakannya untuknya. Keluar? Ada ide kemana dia pergi? Tidak tahu. Dengar, sebagai dokter, aku harus bilang kondisi kakakmu serius. Dia perlu operasi secepatnya. Tidak bisa ditunda lagi. Operasi? Kanker perut? Bagaimana bisa terjadi? Kamu tidak tahu? Ada apa dengan keluargamu? Dia sudah lama sakit perut, dan kamu abaikan saja. Sekarang tidak bisa ditunda. Dia perlu perawatan sekarang juga. Kalau tidak, itu bisa membunuhnya. Tidak mungkin. Aku harus bilang ke ibu. Lukas, ada apa? Bu, Chloe kena kanker perut, dia perlu operasi, kamu tahu spesialis, tolong, kamu harus selamatkan dia. Lukas, kamu ngomong apa? Lukas, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mendengarmu? Hei, ibu, halo? Anak kecil ini. Dia menelpon tapi tidak bicara apa-apa. Halo? Hei, ibu, halo? Kenapa mati sekarang? Aku kasih kamu 1 jam. Cari Chloe. Chloe. Kamu di mana? Kamu harus tunggu aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Setelah aku antar pesanan ini, aku akan punya cukup uang untuk obat hari ini. Berhenti. Tidak boleh antar.
Bapak, aku dulu bekerja di sini. Aku bisa membawanya masuk. Ini grup Sterling. Kurir murahan sepertimu? Bagaimana mungkin kamu pernah bekerja di sini? Setidaknya buatlah cerita yang masuk akal. Aku bilang tidak boleh masuk. Dan itu sudah final. Kenapa lama sekali? Makananku di mana? Aku sedang dalam perjalanan. Satpam tidak mengizinkanku masuk. Bisakah kamu? Kamu punya 5 menit. Kalau kamu tidak naik, kamu akan dapat ulasan buruk. Bapak, tolong, aku mohon. Hanya 5 menit. Baiklah, silakan. Ibu, tukang antar ini mirip Chloe. PVT, itu benar-benar dia. Keributan ini benar-benar memalukan bagi grup Sterling. Ibu, kenapa Chloe tiba-tiba datang ke sini untuk mengantar makanan? Dia dulu ingin putus hubungan denganku, mungkin sekarang menyesal. Jadi dia mencoba cara ini untuk menarik perhatianku. Hanya main-main. Ibu, sebentar lagi, tamu VIP ibu akan tiba. Chloe bertingkah seperti ini sangat memalukan. Begini saja, aku akan bicara dengannya untuk ibu. Kamu selalu perhatian sama ibu. Andai saja dia setengah baiknya dirimu, itu akan bagus. Jangan khawatir, aku pergi dulu. Bapak, tolong, aku mohon. Kalau aku kena denda, aku tidak akan punya uang untuk biaya pengobatan hari ini. Ada keributan apa? Tidak tahu hari ini ada tamu VIP. Oh, Nona Miller, maafkan saya akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Oh, wah, bukankah ini Chloe? Beberapa hari tidak bertemu, sekarang kamu jadi tukang antar. Apa? Dia saudarimu. Kudengar Nyonya Sterling menemukan putri kandungnya. Mungkinkah itu dia? Benar, itu dia. Oh, Nona Miller, saya benar-benar tidak tahu. Siapa dia? Kalau tidak, Jangan khawatir. Kamu sudah melakukan yang benar. Ibuku sudah putus hubungan dengannya. Dia bukan lagi bagian dari keluarga Miller. Berurusan dengan tukang antar kotor ini, sudah seharusnya begitu. Mia, apa yang kamu lakukan? Lihat dirimu, kamu mempermalukan ibu. Antaranku. Pesanan saya. Kamu benar-benar jatuh ke titik terendah. Bukankah kamu suka mengantar makanan? Sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu. Hancurkan semuanya. Jangan. Jangan. Chloe, jangan sedih. Semua ini, ibu yang menyuruhku. Kenapa? Makanannya sudah di tanah. Sepeda ini sekarang tidak berguna. Apa yang kamu lakukan? Jangan. 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 Tanganku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak memberiku pilihan. Chloe, kamu mau menyerang saya di depan umum? Ibu, jangan salahkan Chloe, ini salahku, aku sangat ceroboh. Aku menjatuhkan skuter Chloe. Dan aku juga menumpahkan makanan bungkus Chloe. Chloe marah dan ingin memukulku. Dia memang berhak. Akting yang hebat. Tidak menjadi aktris sangat disayangkan. Diam. Bahkan jika kakak perempuanmu menumpahkan makanan bungkusmu dan merusak skutermu, dia tetap kakak perempuanmu. Kamu mau jadi kasar hanya karena barang rongsokan dan berani memukul kakak perempuanmu. Kok kamu tega banget? Aku yang tega. Iya. Di matamu, Nyonya Sterling, yang sombong, barang-barang ini tidak berharga. Tapi barang-barang ini yang membuatku tetap bertahan. Beraninya kau menghancurkan hidupku? Berhenti berlagak korban. Kamu mau apa? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanya ingin perhatianku, supaya aku menerimamu kembali, tapi kamu bahkan berani memukul kakak perempuanmu sendiri. Bagaimana aku bisa menerimamu? Evelyn Sterling, aku tidak ingin penerimaanmu.
Aku hanya berharap kita tidak pernah bertemu lagi. Chloe, kok kamu bicara seperti itu sama ibu? Ibu melakukan ini untukmu. Chloe, lihat kakak perempuanmu, dan lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak tahu sopan santun dasar. Bagaimana bisa aku, Evelyn Sterling, memiliki putri sepertimu? Kita sudah selesai. Kita tidak ada hubungan apapun. Aku bukan putrimu. Kau. Kalian menjatuhkan makanan bungkusanku. Ditambah biaya perbaikan skuter ini, total $1.000. Baiklah. Chloe, aku akan memberimu $2.000. Kamu tidak perlu membayar itu. Chloe, sebagai kakak perempuannya, bagaimana bisa kamu meminta uang pada adik perempuanmu? Dia berutang ini padaku. Ibu, akulah yang merusak skuternya. Uang ini harus kuberikan padamu. Dia punya uang. Bukankah dulu kamu sangat mampu bekerja sebagai pelayan bar di KTV? Sekarang kenapa kamu menangisi skuter murahan dan berpura-pura miskin? Lihat, kebiasaan rendahan yang kamu miliki tidak akan pernah bisa berubah. Kamu tidak ada harapan. Kau. Kenapa kamu tidak bisa bersikap masuk akal? Ibu, lihat, Chloe, ada apa dengannya? Cukup, bangun sekarang. Berhenti berpura-pura. Chloe? Chloe? Chloe, kamu tidak apa-apa? Chloe? Ibu, kakakku tidak berpura-pura. Dia menderita kanker perut. Chloe menderita kanker perut. Dia tidak berpura-pura. Panggil ambulans. Ibu, ini bukan salah satu drama pura-pura Chloe yang lain, kan? Tidak. Tidak mungkin. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Lukas, apa kamu yakin dia benar-benar sakit? Tentu saja, Ibu. Kenapa kamu berpikir dia berbohong padamu? Bukannya aku ingin meragukannya, tapi dia selalu berbohong, dan kalian berdua sangat naif. Kalian tidak berpengalaman, dia bisa dengan mudah membodohi kalian. Ibu, mungkin kita harus membawa Chloe ke rumah sakit. Tidak perlu. Orang yang benar-benar menderita kanker perut tidak akan ada di sini mengantar makanan dan pura-pura sakit. Hentikan aktingmu. Aku sudah melihat trikmu 100 kali. Masih berbaring di sana, tidak malu. Benar. Aku pembohong kronis. Aku hanya akting. Apa kamu puas sekarang? Kita tidak ada hubungan lagi satu sama lain. Entah aku hidup atau mati, itu bukan urusanmu. Chloe. Jangan datang menggangguku lagi. Chloe. Jangan pergi, Chloe. Berhenti di sana. Dia tidak mau bantuanku, kenapa kamu masih mempertahankannya? Aku, Evelyn Sterling, akan bertindak seolah aku tidak pernah memiliki putri seperti dia. Ngomong-ngomong, Ibu, ini laporan medis Chloe. Semuanya tertulis jelas di sini, coba lihat saja, kamu akan tahu. Kekanak-kanakan. Ibu, apa yang kamu lakukan? Laporan ini palsu. Dulu aku pura-pura sakit untuk menipunya. Dia pasti masih dendam. Jadi dia mencoba trik yang sama, untuk membodohiku dengan permainan yang sama. Chloe tidak seperti itu. Ibu, aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu punya prasangka buruk terhadapnya? Kenapa kamu tidak percaya padanya? Semua perhatian yang kuberikan padanya sebelumnya, dia abaikan begitu saja, sangat tidak tahu terima kasih. Kalau dia bisa seperti Mia dan membuat segalanya mudah bagiku, apakah aku akan kecewa seperti ini? Ibu, kalau Chloe benar-benar sakit, apa yang akan kamu lakukan? Menghela napas. Bagaimanapun, dia putriku. Kalau dia benar-benar sakit, aku akan membawanya kembali dan memberinya perawatan yang layak. Baik. Derek, selidiki ini secara menyeluruh. Cari tahu apakah Chloe benar-benar sakit atau tidak.
Apakah ibumu juga meninggalkanmu? Aku sama sepertimu. Aku juga tidak punya keluarga. Kamu lapar? Aku sama sepertimu, aku sudah hidup di jalanan sejak kecil, sendirian. Tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi hidup di jalanan, kamu adalah keluargaku sekarang. Sayang, aku sudah menyelidiki semuanya. Chloe benar-benar sakit. Hei, tapi dia dan ibumu sudah memutuskan hubungan. Kenapa kamu begitu gugup? Ikatan darah tidak bisa diputus hanya dengan sepatah kata. Lagi pula, dia adalah putriku. Jika dia benar-benar sakit, aku akan membawanya kembali dan memberinya perawatan yang layak. Tentang Chloe yang sakit, ibuku tidak boleh tahu. Kalau tidak, pasti dia akan membawa Chloe pulang. Semua yang dimiliki keluarga Miller harus menjadi milikku. Nona Miller, ada sepasang suami istri di luar ingin bertemu denganmu. Sepasang suami istri? Suruh mereka masuk. Baik. Derek, keluar sebentar. Nia Miller. Lepaskan tanganmu. Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang? Jangan datang ke perusahaan mencariku. Kami hanya merindukanmu, jadi kami datang hanya untuk menemuimu. Kangen aku. Kau kangen uangku, kan? Nia, kau putri kandung kami. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Putri kandung? Saat kau meninggalkanku dulu, kenapa kau tidak ingat bahwa aku putri kandungmu? Ah, ya. Kami tidak punya pilihan. Kami sangat miskin saat itu. Kami bahkan tidak mampu membesarkanmu. Tidak mampu membesarkanku? Tapi kau mampu membesarkan anakmu sendiri, ya? Tapi, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Jika dulu kau tidak meninggalkanku, aku tidak akan menjadi pewaris keluarga Miller. Siapa tahu, mungkin aku masih hidup miskin bersama kalian berdua. Ah, putri kami memang terlahir kaya, kau tahu. Katakan saja, kali ini, berapa banyak yang kau mau? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah? Bulan lalu, bukankah aku baru saja memberi kalian 100.000 rupiah? Bagaimana kau menghabiskannya begitu cepat? Ah, uang itu kami pakai untuk membangun rumah, kali ini untuk mahar kakakmu, untuk menikahkannya. Si bodoh itu, ada yang benar-benar mau menikahi pria itu? Hanya saja mahar yang mereka minta terlalu tinggi. Itulah kenapa kami datang padamu minta bantuan. Jika kau mau uang, tidak apa-apa. Tapi begini, kau harus lakukan sesuatu untukku dulu. Ah, asal kamu bayar, 1 hal pun gak masalah, 10 hal, gak masalah. Betul, Mia, kamu mau kami lakukan apa? Kami siap. Bantu aku menculik seseorang. Aku ingin dia pergi dari desa Sungai Kayu untuk selamanya. Menculik? Itu kejahatan, loh. 100.000 rupiah gak cukup. Setelah selesai, aku akan memberimu 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Mia, bilang aja, siapa yang harus kami ambil. Kami akan bawa dia ke kamu, nggak masalah. Putri Evelyn Sterling, Chloe. Oh tidak mungkin. Evelyn Sterling adalah orang terkaya di negara bagian ini, kamu mau kami dibunuh? Jangan khawatir. Evelyn Sterling sudah memutuskan hubungan dengan Chloe dan tidak mengakuinya lagi. Tapi keberadaannya masih mengancam warisanku atas kekayaan keluarga Miller. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Tidak mungkin. Jadi, aku ingin dia pergi dari dunia ini untuk selamanya.
Lukas, kamu mau menemuiku? Ibu, Chloe, dia. Jangan sebut dia di depanku. Ibu, aku tahu, kamu tidak percaya pada Chloe, tapi dia, bagaimanapun juga, putri kandungmu. Apa kamu pernah berpikir bahwa dia mungkin benar-benar sakit? Ibu, aku ingin Dr. Bennett datang ke sini. Dia dokter pribadimu. Biarkan dia memeriksa Chloe, dan semuanya akan menjadi jelas. Baik, aku akan lakukan sesuai katamu. Tidak mungkin. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan Dr. Bennett memeriksa Chloe. Kalau tidak, jika ibu tahu Chloe menderita kanker perut, dia pasti akan membawanya kembali ke keluarga Miller. Chloe, akhirnya aku menemukanmu. Kembali bersamaku sekarang. Aku tidak kenal kamu. Aku harus bekerja untuk membayar pengobatanku. Jangan ganggu aku saat bekerja. Chloe, masalah antara kamu dan ibu, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Kembalilah saja bersamaku sekarang. Ibu pasti akan menyewa dokter terbaik untuk melakukan operasimu, maka kamu tidak perlu bekerja keras mengantar makanan. Tidak perlu. Aku hanya seorang yatim piatu. Aku tidak punya keluarga. Operasiku, aku bisa mencari cukup uang untuk membayarnya sendiri. Chloe. Chloe. Bagus, Chloe. Akhirnya bangun, ya? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kau yang membawaku ke sini? Ya. Aku masih punya pengiriman yang harus dilakukan. Aku akan kena denda kalau terlambat. Chloe, ayolah. Jangan khawatir. Pengirimanmu. Ada yang mengurusnya. Kamu benar-benar lemah sekarang, tahu? Kamu harus tetap di tempat tidur dan istirahat. Tidak mungkin. Tempat ini terlalu mahal. Aku tidak bisa membuang-buang uang di sini. Chloe, ayolah. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua biaya medis. Ibu sudah mengurus semuanya untukmu. Itu benar-benar ibu? Ya, sebenarnya, ibu selalu memikirkanmu. Saat dia tahu kamu sakit, dia secara khusus menyuruhku untuk membawamu ke sini. Sebentar lagi, dia akan membawa seorang spesialis untuk memeriksamu secara langsung. Apa yang kamu katakan? Apakah semuanya benar? Chloe, tenang saja, oke? Sekarang, ibu dan spesialis seharusnya sudah di bawah. Aku akan menjemput mereka. Ibu, Dr. Bennett, ini adalah kamar Chloe. Ibu, di mana ibu? Perutku sakit sekali. Mia, bertahanlah. Ibu datang sekarang. Mia, bertahanlah. Ibu sedang dalam perjalanan. Dr. Bennett, Mia bilang perutnya sakit. Ikut aku untuk memeriksanya. Ibu, Chloe masih menunggu kita di dalam. Chloe hanya sedang periksa. Apa salahnya menunggu sebentar? Perut Mia sakit sekali sekarang. Dr. Bennett bisa memeriksanya. Tapi, Tidak ada tapi, Mia juga kakakmu, ikut kami dulu. Nona Miller menderita gastroenteritis akut. Nanti minum obat. Dia akan baik-baik saja. Ibu, karena Mia sudah tidak apa-apa, ayo kita temui Chloe. Dia sendirian menunggu kita di ruang rumah sakit. Mia, kamu istirahat sekarang, ya? Ibu akan kembali lagi nanti untuk menemuimu. Ibu, aku tiba-tiba lapar. Bisa ibu tinggal dan makan malam bersamaku? Kalau begitu aku akan ke bawah dan ambilkan kamu makanan. Aku akan tinggal dan makan bersamamu. Iya? Chloe sendirian di ruang rumah sakit sekarang. Lakukan. Ibu, kamu sudah datang.
Mia, setelah makan, istirahat ya. Ibu, bisa temani aku? Aku tidak ingin sendirian di sini. Chloe masih di bangsal, menunggu ibu dan Dokter Bennett. Itu benar. Chloe adalah putri kandung ibu. Ibu, temani dia saja. Aku akan di sini sendirian. Tidak apa-apa. Gadis bodoh. Apa yang kau bicarakan? Di hatiku, kau adalah putri kandungku. Setelah kita selesai periksa Chloe, aku akan segera kembali. Kau bawa mereka pergi? Jangan khawatir. Kami sudah membawanya keluar. Terima kasih. Ibu, ada apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Chloe, aku membawa ibu. Hei. Lukas, di mana Chloe? Dia tadi di sini. Dia sama sekali tidak sakit. Dia tahu aku akan membawa dokter. Dia takut aktingnya ketahuan, jadi dia kabur. Ibu bukan seperti yang ibu kira. Cukup. Aku tidak tahu mantra apa yang dia gunakan padamu, tapi mulai sekarang, aku sudah selesai dengan urusannya. Ibu. Ini besi. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Anak kecil, kami juga tidak ingin menculikmu. Tapi kami tidak punya pilihan. Jika kamu diam dan patuh, kami tidak akan menyakitimu. Tolong, aku mohon, lepaskan aku. Aku sakit. Jika tidak dioperasi, aku akan mati. Jangan khawatir. Jika kamu mati, kami akan mengurus pemakamanmu. Chloe, kamu sudah bangun. Kamu mau Hawthorne manis? Enak banget. Hawthorne manis. Hawthorne manis. Hehe. Hawthorne manis. Enak. Kamu juga diculik mereka? Ini rumahku. Namaku Timmy. Umurku 8 tahun. Rumahmu? Ya. Dia idiot. Mungkin dia akan melepaskanku. Katakan padaku, kamu tahu di mana kunci rantai ini. Aku pikir ada di kamar ayahku. Bisakah kamu ambilkan untukku? Ya. Chloe, maukah kamu bermain sepak bola denganku? Oke. Lihat, kakiku dirantai. Aku tidak bisa bermain sepak bola. Bagaimana kalau kamu ambilkan kuncinya untukku? Setelah gembok ini terbuka, aku akan bermain sepak bola denganmu. Oke. Ini, aku akan memberikan jam tangan ini padamu. Oke? Jam tangan? Cantik. Hehe, bagus sekali. Jadi, aku akan ambilkan kunci untukmu. Lalu kita bermain sepak bola. Sepak bola. Chloe, aku dapat kuncinya. Kita bisa bermain sepak bola sekarang. Sepak bola, ayo bermain sepak bola. Mau lari? Mau kabur? Tolong, aku mohon. Biarkan aku keluar. Aku tidak akan memanggil polisi. Aku janji. Aku butuh perawatan. Aku tidak mau mati.
Kami belum mendapatkan uangnya. Bagaimana bisa kami membiarkanmu kabur? Sudahlah, jangan buang kata-kata padanya. Coba kabur sekarang. Bapak Lukas, kami telah memastikan sementara bahwa Nona Miller telah diculik. Diculik? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah tahu siapa penculiknya? Masih dalam penyelidikan. Bapak Lukas, haruskah kita memanggil polisi? Para penculik belum menghubungiku, diamkan dulu, agar kita tidak memprovokasi mereka. Masalah ini, aku perlu membicarakannya dengan ibuku. Hari ini, aku perlu kamu, untuk mencari tahu persis siapa yang menculik Chloe. Beritahu aku segera jika kamu menemukan sesuatu. Lukas, Ibu, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. apapun itu, kita bicara nanti. Ada proyek penting di Desa Sungai Kayu. Kamu harus ikut denganku sekarang. Ibu, Desa Sungai Kayu. Bukankah Chloe ditahan di sana? Evelyn Sterling sedang menuju ke Desa Sungai Kayu sekarang. Jangan biarkan Chloe lepas dari pengawasanmu. Aku tidak ingin ada kecelakaan. Mia. Evelyn sedang dalam perjalanan ke Desa Sungai Kayu sekarang. Awasi Chloe, mengerti? Aku tidak ingin ada kecelakaan. Mia. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku pikir aku mendengar nama Chloe. Ibu, bukankah Lukas sudah bilang bahwa Chloe sakit? Aku tahu. Chloe tidak pernah menyukaiku, tapi aku tetap khawatir padanya. Ibu, apakah Chloe sudah merasa lebih baik? Dia tidak lebih dari seorang pembohong dan ancaman yang bodoh. Jangan khawatir tentang dia. Dia tidak sakit sama sekali, kita ada urusan. Apa yang kamu lakukan? Orang terkaya di kota Ekasari akan datang untuk melihat desa kita hari ini. Nak, soal mengikatmu, kami tidak punya pilihan. Kamu seharusnya bersikap baik saja. Evelyn Sterling. Benar. Evelyn Sterling adalah ibuku. Kamu mau uang, kan? Jika kamu melepaskanku, dia akan memberimu apapun yang kamu mau. Cih, jangan kira kami tidak tahu bahwa kamu dan Evelyn Sterling sudah putus hubungan. Dia tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Tolong, aku mohon, bawa aku ke rumah sakit. Perutku sakit sekali. Sakitnya parah. Jangan main-main denganku. Tetap di sana. Jika ada yang salah, aku akan membunuhmu. Lukas, apa yang baru saja kamu katakan? Apa hal penting itu? Ibu, Chloe tidak berada di rumah sakit hari itu karena dia diculik. Pertama sakit, lalu penculikan. Dia benar-benar memainkan drama tragis itu dari awal sampai akhir. Lukas, kamu terlalu baik sejak kecil. Tapi bisnis itu seperti medan perang. Kamu bahkan tidak bisa melihat tipuan murahan seperti itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu dengan grup Sterling? Ibu benar-benar kehilangan kepercayaan pada Chloe. Sepertinya aku harus menangani penculikan itu sendiri. Nyonya Sterling, kami sudah menunggu dengan penuh semangat kunjungan Anda ke desa kami. Kali ini, kerjasama antara grup Sterling dan Desa Sungai Kayu terutama untuk mengembangkan sumber daya pariwisata. Kepala desa, saya perlu memeriksa secara menyeluruh area sekitarnya. Carikan saya seseorang yang tahu daerah itu dengan baik sebagai pemandu. Ya, Arthur. Arthur akan menjadi pemandu Anda. Akhir-akhir ini, desa kami sering terjadi pencurian. Dan Arthur telah bertugas menangkap para pencuri. Halo, Nyonya Sterling. Nih, Anda terlihat sangat familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu kelihatan sangat familiar. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? wajahku biasa saja. Aku biasanya tinggal di desa, jadi aku jarang keluar. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan Anda, Nyonya Sterling? Nyonya Sterling, Anda sudah menempuh perjalanan panjang, mungkin kita harus istirahat dulu, teh Arthur sangat enak.
bagaimana kalau kita minum secangkir dulu? Tentu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari kalian semua tentang desa ini. Tidak, itu bukan ide yang bagus. Kepala desa, tempatku berantakan. Berhenti bicara. Tunjuk jalan saja. Ayo. Nyonya Sterling, bagaimana pendapat Anda tentang teh ini? Sangat harum. Mungkinkah ini menjadi daya tarik wisata desa kita? Aduh, sakit. Ibu. Itu ibu. Maafkan aku, maaf, tidak apa-apa. Dia pasti datang untuk menyelamatkanku. Merunduk, kikuk. Suara apa itu di dalam? Ada suara apa di dalam? Anda pasti salah dengar, Bapak Lukas. Itu gudang kami. Ada apa di gudang? Hanya barang-barang kecil. Tidak, pasti ada suara. Mungkin maling? Hei, Bapak Lukas. Kaget, kan? Bapak Lukas, jangan tersinggung. Ya, ini anak saya. Waktu dia kecil, dia pernah demam yang merusak otaknya. Dia agak gila. Jangan hiraukan dia. Baiklah, kita sudah minum teh dan cukup istirahat. Ayo kita lihat-lihat desa. Oke. Nyonya Sterling, lewat sini. Kenapa jam tangan ini terlihat familiar? Kenapa persis seperti milik Chloe? Jam tangan ini dari mana? Wanita di dalam memberikannya kepada saya. Itu Chloe di dalam. Yang memberikannya padaku. Maksudmu ada seseorang di dalam? Anakku tidak waras. Dia bicara ngawur. Jam tangan ini, aku belikan untuk dia. Lalu kenapa dia bilang ada seseorang di dalam? Hei, Bapak Lukas, ini gudang kami. Biasanya, bahkan nyamuk pun tidak ada di dalam. Mana mungkin ada orang? Tadi, kepala desa bilang, akhir-akhir ini, ada maling di desa. Gimana kalau maling bersembunyi di dalam? Lebih baik aku periksa biar aman. Lukas, bukankah sudah kubilang kalau tanpa undangan pemilik, kamu nggak bisa sembarangan masuk ke kamar orang lain? Kamu sudah dewasa sekarang, prinsip sederhana seperti itu, kamu lupa. Maaf, Arthur, karena merepotkanmu. Tidak apa-apa. Ayo. Bapak Lukas, orang yang menculik Nona Miller sudah ditemukan. Aku sudah telepon polisi. Dan foto para penculik, sudah kukirim ke HP-mu. Itu kamu? Hei, Chloe, apa kamu di dalam? Chloe. Berhenti berteriak. Pintunya tadi terbuka. Kenapa sekarang terkunci? Apa yang kamu sembunyikan di dalam? Itu hanya barang-barang penyimpanan. Buka pintunya. Aku bilang buka pintunya. Lukas, apa yang kamu lakukan? Sejak tadi, kamu bertingkah gila. Ibu, aku pikir mereka menculik Chloe. Dia disembunyikan di dalam. Diculik? Apa? Kami hanya petani jujur. Melakukan sesuatu yang begitu kejam. Siapa yang akan melakukan itu? Nyonya Sterling, Anda adalah tamu terhormat yang berinvestasi di desa kami. Kami sangat mengagumi Anda. Tapi Anda tidak bisa membiarkan Bapak Lukas berbuat seenaknya seperti ini. Bagaimana kami bisa bekerja sama di masa depan? Lukas, berhenti main-main. Keluar dari sini sekarang. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku yakin Chloe ada di dalam. Chloe baik-baik saja. Kenapa dia ada di dalam? Kamu sudah lama bersamanya sampai dia mencuci otakmu. Apa kamu sadar tingkah lakumu sekarang mempermalukan grup? Apakah reputasi perusahaan lebih penting dari nyawa Chloe? Hentikan sekarang juga. Chloe, ayo. Berhenti. Diam. Chloe. Ibu,
Akhirnya ibu datang menyelamatkanku. Chloe, cepat, panggil ambulans. Arthur, Martha, Anda ditangkap karena penculikan. Sekarang, kami akan menahan Anda, tangkap mereka. Dr. Bennett sudah memberikan Chloe pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya akan segera keluar. Ibu, Chloe selama ini adalah putri ibu. Kita memiliki darah yang sama. Ibu, tolong maafkan dia. Lukas, kamu benar. Aku terlalu keras padanya. Dia sendirian sejak kecil, aku harus memberinya lebih waktu dan kesabaran. Aku sudah memutuskan untuk membawanya kembali ke keluarga Miller untuk menebus apa yang aku utang padanya. Itu luar biasa, Ibu. Kita akhirnya bisa menjadi keluarga. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu masukkan ke minumanku? Kamu lagi ngapain? Apa yang kamu masukkan ke gelasku? Kamu sadar? Tentu saja aku tidak tidur. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu bagaimana aku mati. Aku tidak. Kamu belum cukup menyakitiku. Sekarang kamu membiusku. Sudah kubilang, aku tidak. Tidak tahu malu. Chloe, kamu kenapa? Mia, kamu nggak apa-apa. Ibu, aku hanya ingin masuk dan menuangkan segelas air untuk Chloe. Tapi aku tidak pernah menyangka dia tiba-tiba mulai memukuliku lagi. Aku tidak tahu apa yang salah kulakukan hingga membuat Chloe tidak bahagia. Chloe, aku tahu kamu kesal karena diculik. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Mia. Jangan kamu lampiaskan padanya, Ibu, aku baik-baik saja. Aku tahu Chloe kesal. Jika ini membuatnya merasa lebih baik, tidak apa-apa jika dia memukulku. Sampai kapan kamu terus berpura-pura? Diam. Kamu yang duluan mukul dia. Kami semua melihatnya. Dan kamu masih memfitnahnya? Chloe, ada apa? Ada salah paham? Tidak peduli apa yang terjadi, dia salah memukul orang. Chloe, minta maaf pada adikmu sekarang juga. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kenapa kamu nggak tanya apa yang dia lakukan? Aku. Apa? Apa yang kamu lakukan? Bahkan nggak bisa mengakuinya. Apa yang kamu masukkan ke dalam air minumku? Kamu berani meminumnya? Mia, ada apa? Aku. Lihat dia bahkan nggak mau minum air ini. Chloe, aku lihat kamu kelihatan pucat dan khawatir kamu mungkin gula darah rendah. Jadi aku pikir aku akan menaruh sedikit glukosa di airmu untuk memberimu gula. Aku tahu, aku bukan kakak kandungmu. Jadi jika kamu ragu padaku, aku mengerti. Kakakmu sangat peduli padamu, tapi kamu terus menargetkannya, gak malukah kamu? Ibu, lagi pula, aku anak angkat. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Chloe? Tolong jangan salahkan Chloe. Aku bahkan belum membawanya pulang, dan dia sudah begitu di luar kendali. Jika aku biarkan dia kembali ke keluarga Miller, apakah dia bahkan akan mengabaikanku? Kamu percaya padanya sebanyak itu? Tentu saja. Aku membesarkan Mia sendiri, dia baik hati dan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kamu dicurigai melakukan penculikan, silakan ikut kami untuk diperiksa. Aku? Ini tentang apa? Menurut penyelidikan kami, Arthur dan Martha menculik Chloe, dan dalang dibaliknya adalah Mia. Mungkin ada kesalahpahaman, aku sendiri yang membesarkan Mia. Orang seperti apa dia? Aku tahu betul. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam penculikan? Lagi pula, Chloe adalah kakaknya. Dua tersangka, Arthur dan Martha, sudah mengaku, dan menurut penyelidikan kami, Mia adalah putri kandung mereka. Telah terjadi transfer uang besar-besaran di antara mereka. Apa? Keduanya ternyata orang tua kandung Mia? Mia, aku tidak punya dendam padamu.
Kenapa kamu suruh mereka menculikku? Aku tidak. Ibu, bukan aku. Mereka terus minta uang padaku, dan mereka mengancamku. Kalau aku tidak memberikannya, mereka akan menculik orang terdekatku. Ibu harus percaya padaku. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai orang tuaku. Aku putrimu, hanya milikmu. Kamu masih membuat alasan? Kamu bilang begini, dan kamu pikir aku akan percaya? Kamu pikir ibu akan percaya padamu? Mia itu adikmu, bagaimanapun juga. Bagaimana kali ini, demi aku, maafkan dia sekali ini saja. Demi ibu, maafkan dia sekali ini saja. Kamu ingin aku memaafkannya? Ya, kamu hanya perlu menandatangani surat maaf. Katakan saja kamu hanya bercanda. Chloe, maafkan aku sekali ini saja. Oke, aku hanya cemburu. Kamu adalah putri kandung ibu, dan aku hanya putri angkat. Aku sangat sayang ibu. Aku tidak ingin kehilangan dia. Jadi itu membuatmu merasa boleh menyakitiku tanpa batas. Chloe, Mia adalah gadis manis. Dia hanya belum terbiasa tiba-tiba memiliki kakak perempuan. Aku pikir semua yang dia lakukan tidak sengaja. Dia menyuruhku berlutut dan menyemir sepatunya. Menyuruhku berlutut di atas pecahan kaca. Dan dia bahkan menyuruhku diculik. Setelah semua yang dia lakukan, kamu bisa memaafkan itu. Bagaimana denganku? Apakah kamu pernah benar-benar peduli padaku? Tidak, itu tidak benar. Tidak. Aku selalu berpikir. Itu karena aku tidak cukup baik sehingga kamu tidak pernah menghargaiku. Tapi sekarang aku sadar. Kamu selalu memiliki prasangka terhadapku. Kamu tidak pernah peduli padaku sama sekali. Chloe, jangan katakan itu. Ibu benar-benar peduli padamu di dalam hati. Kamu peduli padaku? Benarkah? Kamu ingin aku memaafkannya atas semua yang dia lakukan padaku? Aku tidak akan memaafkannya. Saat seseorang berbuat salah, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Apa kau benar-benar akan diam saja dan melihat adikmu masuk penjara? Dia pantas mendapatkannya. Lagi pula, dia tidak pernah menjadi saudariku. Chloe, jika kau tidak memaafkannya kali ini, maka lupakan saja kembali ke keluarga Miller. Kau selalu bersikap sombong dan angkuh, memaksaku dan menculikku. Aku tidak tahan lagi. Jika harga untuk pulang adalah menginjak-injak martabatku, maka aku tidak mau keluarga ini lagi. Chloe, Ibu, tuduhan ini semua bohong. Aku tidak mau masuk penjara. Kau pasti punya cara, kan? Jangan takut, ibu tahu. Kau bahkan tidak akan menginjak semut, gadis manis, pasti ada semacam kesalahpahaman. Ibu akan carikan pengacara terbaik. Ibu. Nyonya Sterling. Selama 2 tahun terakhir, Mia dan Derek penggelapan dana perusahaan dan dokumen ilegal lainnya semuanya ada di sini. Itu tidak mungkin. Penggelapan, perjudian, penculikan. Putri angkatku sebenarnya adalah monster. Ibu, dokumen-dokumen ini semuanya palsu. Kalian semua berbohong. Ibu, kau harus percaya padaku. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri, aku memberimu segalanya. Dan beginilah caramu membalas aku karena mengadopsimu? Tidak, kau telah berbohong padaku selama bertahun-tahun. Jadi pergilah ke penjara. Dan perbaiki dirimu, Ibu. Ibu, lepaskan aku. Nyonya Sterling. Laporan Chloe sudah keluar, kanker perutnya sudah stadium lanjut. Dan dia hanya punya 1 ginjal. Kanker perut stadium lanjut, hanya 1 ginjal. Ibu. Chloe, di mana Chloe? Lukas, pergi, sekarang. Cari Chloe dan bawa dia kembali. Cepat. Baiklah. Chloe, ibu salah, oke? Ibu minta maaf. Tolong kembali, oke? Lihat kakakmu,
lalu lihat dirimu sendiri. Bagaimana mungkin aku, Evelyn Sterling, memiliki putri sepertimu? Jika kamu tidak memaafkannya kali ini, maka seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah kembali ke keluarga Miller. Chloe, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Miller. Ibu hanya akan mencintaiku. Kenapa? Kenapa kamu harus muncul? Chloe. 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 Chloe, bangun. Ibu di sini. Jangan menakut-nakuti ibu, sayang. Chloe. Kamu gila. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Ibu, bukankah kamu bilang aku adalah putri satu-satunya? Tidak, kamu bukan. Kamu tidak lebih dari beban. Monster. Ya, aku monster. Sebelum Chloe kembali, aku adalah satu-satunya putri keluarga Miller. Dia menghancurkan semua harapanku. Aku benci dia. Aku benci dia karena mengambil segalanya dariku. Jadi kamu nekat membunuh? Apa kamu tidak punya hati nurani? Hati nurani? Semua sudah sampai begini, dan kamu pikir kamu tidak bersalah. Ibu, apa ibu lupa? Bagaimana dulu ibu memperlakukan Chloe? Kami bukan putri-putrimu. Kami hanya alat untuk menyenangkanmu. Saat ibu bahagia, ibu mendekap kami. Saat tidak, ibu membuang kami begitu saja. Itu tidak benar. Antara dia atau aku. Antara aku atau dia. Sekarang lihat, semua kembali ke awal. Ibu minta maaf. Ibu sangat menyesal. Berhenti di situ. Apa kamu pikir kamu bisa lolos, lari? Aku tidak pernah berniat lari. Sejak saat ibu menyerah padaku, aku tidak punya apa-apa lagi. Panggil ambulan. Pasien mengalami kecelakaan mobil yang serius. Butuh operasi segera. Chloe, bertahanlah. Chloe. Chloe, jangan tinggalkan aku. Bu, bagaimana keadaan Chloe? Dr. Bennett, operasi Chloe berjalan lancar, kan? Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Turut berduka cita. Bu, Tidak. Chloe tidak mungkin mati. Kau berbohong padaku. Tidak. Chloe, aku salah. Aku sangat salah. Bu, tolong hentikan. Seharusnya aku percaya padamu. Tidak bisakah kau buka matamu dan lihat aku? Mulai sekarang, apapun yang kau katakan, aku akan mendengarkanmu. Bangunlah, tolong bangun. Chloe. Chloe. Ibu? Ini kakak perempuanku, Chloe, buku hariannya sebelum dia meninggal, dan juga seekor kucing yang dulu dia miliki. Hari ini, ibu pergi ke pasar dan membeli banyak sayuran. Ini pertama kalinya dia memasak untukku. Masakannya sangat enak. Itu membuatku merasakan cinta ibu. Aku berharap bisa makan masakannya setiap hari. 1 Juni. Hari ini, ibu memberiku gaun baru. Meskipun itu pakaian bekas orang lain, ibu memberiku pakaian membuatku sangat bahagia. Aku suka sekali. Ibu sakit. Aku ingin mengumpulkan uang untuknya. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah KTV.
Tapi seorang pelanggan melecehkanku. Aku tidak mau bekerja sebagai pelayan botol, jadi mereka memukuliku dan mengusirku. Aku harus mendonorkan ginjal untuk mendapatkan Rp40.000. Tapi ibu, dia pikir itu uang kotor. Dia tidak mau menyentuhnya. Aku terkena kanker perut. Ibu tidak menginginkanku lagi. Aku seperti kucing liar. Tapi kemudian aku bertemu kembang. Aku memutuskan untuk mengadopsinya. Jadi dia tidak perlu berkeliaran lagi. Mulai sekarang, aku punya alasan untuk terus maju. Kembang, aku akan merawatmu dengan baik. Mulai sekarang, kita adalah satu sama lain sahabat terbaik. Chloe. Jadi dia mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi aku tidak tahu sama sekali. Aku terus menyalahkannya. Aku terus membencinya begitu dalam. Ibu, ada apa ibu? Ibu, ada apa, ibu? Chloe. Putriku, jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku lebih suka aku yang mati. Ibu. Bukankah aku tertabrak mobil? Bagaimana aku bisa kembali ke sekolah? Aku kembali ke masa lalu. Dan bukan hanya itu, aku kembali ke 3 tahun yang lalu. Sebelum aku bahkan bertemu kembali dengan ibuku. Chloe, jadi kamu di sini. Kamu jadi siswa berprestasi. Dan sekarang kamu bahkan tidak tahu namamu sendiri, benar? Aku bilang, kembalilah sekarang dan bersihkan kamar asrama. Apa aku ayahmu atau ibumu untuk melakukan hal-hal ini untukmu? Kamu. Chloe yang lama sudah mati. Urusan kita harus diselesaikan. Kamu pikir kamu bisa? Kalian berdua, tunggu apa lagi? Aku ingin dia berlutut meminta maaf padaku. Hentikan. Ibu, barusan, Chloe memukulku. Kamu harus diam. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri Evelyn Sterling. Kenapa? Karena aku salah. Kesalahanku adalah terlalu mempercayaimu dan mengabaikan perasaan Chloe. Apakah dia juga kembali ke masa lalu? Semua itu salah ibu sebelumnya. Tapi untungnya, surga memberiku kesempatan untuk memperbaikinya. Chloe, bisakah kamu memaafkanku? Bagaimana menurutmu? Haruskah aku memaafkannya?